Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan em, soal dan jawaban untuk slide 45 di pertemuan ketiga. Jadi ini sesuai dengan yang ada di slide 45, di mana kasusnya adalah PT Sinjai. Di PT Sinjai ini sebuah PT yang memproduksi kerupuk kemplang ya. Nah, informasi soalnya bisa Anda lihat di PowerPoint slide 45. Nah, sebelum mengerjakan laporan harga pokok produksi, kita harus tahu komponen-komponen yang ada di laporan harga pokok produksi. Nah, komponen laporan harga pokok produksi itu apa saja? Jadi terdiri dari biaya produksi barang yang diproses. Nah, biaya produksi barang yang diproses itu dari barang dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi. Oke, kita mulai dari barang dalam proses awal dulu. Barang dalam proses awal itu sudah ada keterangannya, sudah ada informasinya sebesar Rp2.800.000. Nah, setelah itu kita menghitung biaya produksinya. Nah, biaya produksi sendiri terdiri dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, kita lihat dulu biaya bahan bakunya. Nah, biaya bahan bakunya sendiri dimulai dari bahan baku awalnya. Bahan baku awalnya itu ada di informasi ya. Bahan baku awal di awalnya itu bahan baku awalnya ini adalah atau di informasi itu merupakan persediaan bahan baku langsung di awal periode atau di awal bulan. Jadi di sini persediaan bahan baku langsung 1 Januari ya. Jadi di sini persediaan bahan baku langsung ya. Oke. Kemudian lihat ya 5 juta. Kemudian di periode ini ada pembelian atau tidak? Ada pembelian bahan baku atau tidak? Ternyata ada pembelian bahan bakunya itu sebesar Rp7.500.000. Oke, setelah ada pembelian, ada potongan atau tidak? Oh, ternyata ada. Ada potongan pembelian bahan baku langsung sejumlah Rp100.000. Oke. Nah, terus ada retur pembelian atau tidak? Ternyata tidak ada. Jadi di sini, oh ya, ada biaya angkutnya atau tidak? Nah, ternyata di informasi nggak ada biaya angkutnya. Ya sudah, diisikan 0 saja. Kemudian harga pokok pembeliannya dari mana? Nah, karena hanya ada pembelian dan potongan pembelian, maka di sini pembelian bahan baku bersihnya sebesar pembelian bahan baku dikurangi dengan potongan pembelian. Ya, jadi sebesar Rp7.400.000 ya. Nah, terus bahan baku yang tersedia kita lihat dari penjumlahan dari bahan baku awal atau persediaan bahan baku langsung di awal periode dengan bahan baku yang tersedia atau yang dari ini tadi, dari pembelian bahan baku dikurangi dengan potongan pembelian. Dah ketemu bahan baku yang tersedia sejumlah 5 juta ditambah 7.400.000 menjadi bahan baku dalam proses akhir ya. Oke. Oh, maaf, maksudnya bahan baku yang tersedia. Oke. Nah, kemudian kita mau menghitung biaya bahan bakunya. Nah, dari bahan baku yang tersedia ini
kemudian dikurangi dengan bahan baku dalam proses akhir. Nah, bahan baku dalam proses akhir ini diperoleh dari akhir bulan, bahan baku yang ada di akhir bulan. Nah, kita lihat di informasi bahan baku yang di akhir bulan atau persediaan bahan baku langsung 31 Desember. Nah, sejumlah 5 juta. Oke. Kemudian sehingga biaya bahan bakunya adalah bahan baku yang tersedia dikurangi dengan bahan baku dalam proses akhir. Nah, ketemu 7.400.000 rupiah. Nah, terus karena biaya produksi itu ada 3 ya. Jadi biaya produksi itu ada 3, ada biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, sekarang kita lihat biaya tenaga kerja langsungnya. Biaya tenaga kerja langsungnya sudah ada di informasi itu sebesar 4 juta rupiah ya. Biaya tenaga kerja langsungnya 4 juta rupiah. Oke. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu yang langsung bisa ditelusur dengan produknya. Misalkan contohnya meja itu biaya tenaga kerja langsungnya adalah karyawan atau tukang yang membuat meja tersebut. Jadi langsung dibebankan biaya tenaga kerja langsungnya ke produk tersebut. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu bisa berupa supervisor atau mandor yang mengawasi tukang yang mengerjakan meja tersebut. Nah, gaji mandornya itu nanti dimasukkan ke biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung nanti masuknya ke biaya overhead pabrik. Ya. Oke, kemudian kita mulai menghitung biaya overhead pabriknya. Nah, biaya overhead pabrik itu terdiri dari biaya-biaya yang tidak langsung. Jadi ada beban penyusutan gedung pabrik 3 juta, beban pabrik lainnya 350.000, ada bahan baku tidak langsung. Nah, di soal ternyata informasinya nggak ada ya nilainya, ya sudah kita isikan 0. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung 500.000, ada biaya produksi barang dalam proses 390.000 rupiah. Jadi ini di total biaya overhead pabriknya sebesar 4.240.000. Nah, kemudian biaya produksinya ini ketemunya dari mana? Dari penjumlahan tadi, dari penjumlahan biaya produksi, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, ketemu biaya produksi. Nah, biaya produksinya sebesar ini ya. Jadi ini penjumlahan dari 7.400.000 biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, ketemunya segini 15.640 juta. Nah, sehingga barang dalam proses akhirnya itu didapatkan dari barang dalam proses awal ditambah dengan biaya produksi dikurangi barang dalam proses akhir. Ya, barang dalam proses akhirnya itu barang dalam proses per 31 Desember atau barang dalam periode akhir. Oke. Nah, di informasi barang dalam proses akhirnya sejumlah 5.060.000, sehingga harga pokok produksinya itu dari barang dalam proses awal ditambah biaya produksi dalam proses ya, biaya produksi terus dikurangi dengan barang dalam proses
akhir, ketemu harga pokok produksi. Nah, itu untuk penjelasan pengerjaan laporan harga pokok produksi PT Sinjai. Terima kasih.